Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8 Al-Anfal ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhatis syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Wa idh, dan ingatlah, ya'idu, ketika, ya, wa'id, dan ketika, ya'idu, menjanjikan, kum, kepada kalian, Allah, dan ingat ketika Allah menjanjikan kalian, ihda, salah satu, ta'ifataini, dua golongan, annaha, bahwa salah satu tadi, lakum, untukmu, watawaddun, dan kalian ingin, anna, bahwa ghaira dzati syaukati, yang bukan dzati, pemilik. Syauka itu makna asalnya duri. Duri yang dimaksud di sini ada senjata. Yang tidak punya senjata, takunu lakum, ada bagi kalian. Ya, jadi Allah menjanjikan salah satu dari dua golongan. Yang satu bersenjata, satu enggak. Tapi kalian ingin perangnya dengan orang yang tidak bersenjata, gitu. Pengennya. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa. Sementara Allah menginginkan Ia menegakkan kebenaran. Yuhiqal itu merealisasi kebenaran. Bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, wa yaqta'a, dan memutus dabiral kafirin. Dabir itu makna asalnya buntut, ya, ujungnya orang kafir. Jadi artinya Allah ingin memusnahkan, ya, ke akar-akarnya orang kafir. Mana asalnya, tapi kiasan. Yaqta'a itu memotong, dabir itu buntut atau ujung orang kafir. Jadi maksudnya akan dipotong sampai ke ujung-ujungnya. Untuk apa semua Allah lakukan? Liyuhiqqal haqqa, untuk menghakkan yang hak. Nah, itu artinya merealisasi yang benar. Wa yubtilal batil, membatalkan yang batil. Membatalkan yang batil. Lawan dari batal, menegakkan yang benar. Menegakkan yang benar, membatalkan yang batil. Warau kariha, walaupun, meskipun, kariha, benci, mujrimun, para pendosa.
Ya, itu makna asalnya ya. Nah, sekarang terjemahnya tafsirnya. Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu wadhkuru ayyuhal qaum. Ingatlah wahai kaum. Jadi kalau selalu ada kata id, itu pasti mengenang. Ya, kenangan. Kita diminta untuk kembali ke masa lalu, mengevaluasi apa yang pernah terjadi. Jadi lebih kepada sejarah ya. Berkacalah pada sejarah. Id itu ya. Ya'idu, Allah menjanjikan, ya'idu menjanjikan kalian, Allah ihdat ta'ifatan, yakni idal fariqaitain, artinya salah satu dari firqatain. Firqatun Abi Sufyan, firqah mana? Pertama, firqahnya Abi Sufyan. Jadi dihadapkan pada salah satu dari dua golongan. Kalian akan menghadapi salah satu dari dua. Pertama, ada gerakan dari Abi Sufyan. Ya, gerakan dari Abi Sufyan yang bertolak dari Mekah nyerbu ke Madinah. Tuh. Ya. Menghadang orang Islam, kan? Nah, dari kelompok yang lain adalah kelompok pedagang. Nah, pedagang. Jadi orang Islam ingin janji Allah itu dituangkan dalam bentuk perang dengan pedagang. Ya, perang pedagang kan pedagang nggak bawa senjata, senjatanya nggak seberapa, pasti menang. Kepengennya begitu, ya manusiawi lah. Pengen menang, risikonya kecil kan, wajar kan? Tapi Allah tidak mau begitu. Jadi yang kita mau belum tentu Allah mau. Nah, makanya itu, kamu ingin begitu, Allah tidak. Nah, tapi Allah di sini menggunakan istilah watawaddun, ya, terus wa yuridullah. Nah, tidak menggunakan istilah yurid, tapi tawaddun. Kamu kepengen perangnya dengan pasukan yang tidak bersenjata, menang, pengen menang, tapi nggak mau risiko mati. Ya, jadi orang-orang yang menjadi sahabat Rasul pada saat itu juga sama, nggak suka kematian, bukan saking pengennya. Kalau bisa menang tanpa risiko, kenapa harus dipilih yang risiko, gitu kan, singkatnya. Tapi Allah berkehendak lain, masalahnya. Kamu kepengen, Allah menginginkan yang lain. Makanya Allah mengyuridu. Nah, di sini tawaddun, ya, tawaddun, yuridun, itu kan. Jadi kehendak Allah itu ditunjukkan dengan kata yuridu. Nah, kehendak kalian ditunjukkan dengan tawaddun. Annaha lakum inna ma'ahum ghanimatan lakum, supaya dapat ghanimah. Ya, jadi salah satu dari dua golongan itu ada nafir dan ir, katanya. Ada nafir dan ir, ini kekuatan mereka ini. Ir itu pasukan onta. Ya, kelompok gerombolan onta. Ontanya berapa? Dipimpin oleh Abi Sufyan dengan 1000 tunggangan, 1000 onta plus 30 personil, hanya dijaga dengan 30 personil. Kan ringan tuh, cuma 30 itu kan. Paling banyak beritanya dalam 40. Tapi Abu Sufyan itu membawa kurang lebih 225 kilo emas yang dibawa. 225 kilo. Untuk apa? Dagang. Dia mau dagang. Jadi nanti ini janji dari Allah, kalian akan menghadang mereka. Kenapa menghadang mereka? Karena mereka duluan. Duluannya gimana? Karena umat Islam ketika hijrah dipreteli, nggak boleh bawa apa-apa. Jadi umat Islam diminta untuk merebut kembali hartanya. Jadi 225 kilo emas itu tidak sebanding dengan harta mereka yang ditinggalkan. Ya, jadi Abu Sufyan ini membawa barang dagangan. Jadi diminta umat Islam bergerak, ngadang tuh. Nanti harta mereka diambil. Kepengennya itu. Ya, sementara ada pasukan lain namanya nafir. Nafir ini
yang diberangkatkan dipimpin oleh Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah dengan angkatan bersenjata. Nah itu senjata lengkap. Nah umat Islam kepengen itu tuh pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan dagang, gerakan dagang. Nah, itu kepengennya itu, tapi Allah berkehendak lain. Ya, kita lanjutkan. Jadi firqatu Abi Sufyan bin Harb wal Ir dan pasukan Ir. Ya, jadi Ir itu artinya pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, dengan kurang lebih tadi 1000 onta, membawa kurang lebih harta senilai di sini sih pakai pakai dinar ya. Dinar itu kalau di kurs ya, di sini disebutkan ini 50.000 dinar. Dia membawa 50.000 dinar, satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Kalau dikonversi itu kurang lebih 225 kilo emas yang akan diperdagangkan dengan barisan onta 1000. Ya mungkin juga dagang onta. Nah harapan umat Islam bisa berjumpa dengan mereka dan mudah ditaklukkan dengan jumlah paling banyak pengawalnya 40 orang. Tuh, kepengen itu tuh, wah emas 225, onta 1000, ya 40 orang mas sepele. Tapi Allah berkehendak lain. Kalau kamu menang, kayaknya nggak heroik gitu. Ya cuma begitu doang. Gitu. Itu mah preman, bukan kelawan prajurit. Nah, yang Allah kehendaki melawan prajurit, perang. Nah, kita kembali sini. Annaha lakum yaqulu inna ma'ahum ghanimatan lakum. Artinya apa-apa yang dibawa oleh mereka, dibawa oleh Abu Sufyan bin Harb ya, serta harta benda itu yang ditemui oleh kaum muslimin. Kepengennya begitu. Wa tawaddun ana ghaira dzati syauqati takunu lakum yaqulu wa tuhibbun an takuna tilka taifa allati laysat laha syauqah. Kamu ingin yang kamu jumpai itu adalah taifah yang tidak ada syaukah, tidak ada senjatanya. Allati mana ini? Yaqulu laisa laha haddun wala fiha qitalun an takuna lakum. Jadi tidak ada qital, paling sekitar tawuran aja paling. Ya, dalam beberapa jurus menang gitu kan. Yaqulu tawadduna an takuna lakum ir allati laisa fi qatilna kita duna jamaati Quraisy, bukan jamaah Quraisy alladzina ja'u liman irihim, yang datang untuk menghadang onta-onta mereka, alladzina fi liqaihim qital wal harb, yang memang tujuannya perang. Jadi ada dua gerombolan yang akan datang. Ya, satu kelompok pedagang, ya, rombongan pedagang, yang satu rombongan prajurit. Kita umat Islam pada saat itu kepengen ya nasibnya berjumpa dengan rombongan pedagang. Jadi perang sama pedagang maunya, bukan perang sama prajurit. Wa yuridullahu ayyuhiqal haq, dan Allah ingin menegakkan kebenaran, wa bi kalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan memotong, menghabiskan ya seakar-akarnya orang kafir. Yaqulu ta'ala dzikruhu wa yuridullahu ayyuhiqal islam wa yu'lihi bi kalimati. Allah ingin mewujudkan Islam dan meninggikannya dengan kalimat-kalimatnya. Jadi kalau sampai menang melawan pedagang kan gimana ininya, kesannya gitu, ya pedagang gitu kan. Tapi kalau menang melawan prajurit, nah itu baru gentle, namanya perang kan. Yaqulu bi amrihi yakum ayyuhal mu'minun bi qital kufar, yaitu Allah menginginkan kalian itu memerangi orang kafir. Sebab tujuannya itu dakwah, bukan dana. Dakwah bukan dana. Wa antum turiduna ghanima wal mal. Sementara kalian menginginkan ghanimah dan harta. Jadi sasarannya kepengennya harta. Kenapa? Karena orang Islam pada saat itu di kehidupan awal sangat kekurangan. Kan mereka datang itu dipreteli.
Jadi datang di Madinah itu sebagai orang asing, sebagai tamu. Kesannya kan nggak enak. Seperti Anda di sini nggak punya rumah, numpang terus kan nggak enak. Ya, maka mereka kepingin ada momen mendapatkan harta itu terwujud. Harapannya kalau dibagi-bagi nanti kan ya lama-lama kebeli rumah gitu kan. Tujuannya itu. Wa qalu wa yaqtada bil kafirin yaqulu yuridu ayyujibba aslal jahilin tauhidallah. Artinya Allah ingin menghabiskan akar dari orang yang ingkar, ya, supaya tauhid kepada Allah. Artinya memusnahkan orang-orang kafir sampai dengan akar-akarnya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Artinya Allah ingin ayaqtada bil kafirin kaima yuhiqqal haqq. Allah ingin memutuskan, ya, memotong akar orang kafir sebagaimana Allah ingin menegakkan kebenaran. Kama ya'budullah kaima ya'budullah wahdah duna alihah wal asnam, supaya mereka betul-betul ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Wa yu'izul Islam, dan memuliakan Islam. Wa dzalika tahqiqul haq wa yubtil batil, itu dengan cara mewujudkan hak dan memusnahkan yang batil. Yaqulu yubtilu ibadal aliha, artinya membatalkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan, wal awsan wa kufur walau kariha dzalikal ladzina ajramu, meskipun orang-orang yang mujrimun, pendosa, tidak menyukainya. Faktasabul ma'atham wal auzar, maka mereka selalu, ya, melakukan dosa-dosa minal kufar, dari orang kafir. Qala Muhammad Rashid Ridha wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annalakum tawallallahu ta'ala iqamatal hujja alaihim bil haqq fi ma jadalu fihi rasulahu bil batil wa wajul khitab ilaihim ba'da an kana khitab faqala wadhkuru. Nah, makanya kita ingat mereka kan membantah Rasul kan tentang ghanimah. Nah, itu karena mereka lagi kekurangan pada saat itu. Ya, mereka di awal-awal hidup di Madinah itu kurang modal. Gimana hidup tanpa modal? Kan gengsinya kan gimana ya? Hidup sih hidup tapi numpang. Kan nggak nyaman itu, numpang kan? Maka target mereka adalah perbaikan ekonomi. Yang pertama tuh. Tapi ini ada kesempatan gagal maning. Ya, dapat ghanimah. Nah, mereka curhat, kok kenapa nggak segera dibagi? Karena itu kekurangan. Jadi faktor ekonomi. Tawalallah tadi, wadhkuru idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifani ir awin nafir anna lakum wa hadza ta'bir akadum fil wa'd min mithli wa idh yakumullahu ihdat ta'ifani lakum li anna hadza isbatun ba'da isbat. Isbatu li syai' fi nafsi wa isbatu lahu fi badali. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takun lakum, artinya kalian tuhibbun, kepengin, wa tatamannau, dan kalian berangan-angan supaya nanti yang dihadapi itu adalah bukan pasukan bersenjata tapi pedagang, kepengennya melawan pedagang, menang, direbut isi dagangannya, itu kepengennya begitu. Ya, artinya lebih kepada apa itu? Apa namanya itu? Kalau ngambil itu apa namanya? Bukan begal, yang orang-orang tuh suka menjarah. Nah, kepengennya jarah. Menjarah itu ya. Jadi dikalahkan, mereka ketakutan, lari tuh, barang-barangnya diambil. Kepengennya begitu. Menjarah. Bukan perang. Nah, kalau perang kan elegan, menang itu kan, nah, itu terbukti menang. Ini kalau pedagang dikalahkan, ya menangnya sama pedagang, wajar lah gitu. Ya tapi itu umat Islam pada saat itu memang lagi krisis ekonomi. Li'anau lam yakun fiha ila arba'un nafarisan, karena
pasukan rombongan pedagang ini cuma kabarnya 40 paling banyak, 40 penunggang kuda. Ya mudahlah, bayangan mereka itu mudah ditaklukkan daripada prajurit yang senjatanya lengkap, yang niatnya memang perang. Wa inna ma ubira anha bidza ta'bir li ta'rid bi karahatim lil qital. Diungkap dengan kata-kata tawaddun, ya, dengan kata-kata tawadduna ana ghaira dzati syaukati takunu lakum, dan kamu ingin yang tidak bersenjata, itulah yang kalian hadapi. Ini ingin mengungkap, ya, ketidaksukaan sahabat terhadap perang. Jadi sahabat pun nggak suka perang sebenarnya. Siapa sih yang mau perang, itu kan? Kalau bisa hidup nyaman tanpa perang, kenapa harus perang? Karena kegiatan yang paling berisiko tinggi kan perang kan? Walaupun sama-sama mati, nggak perang ya mati, perangnya mati. Tapi risikonya lebih tinggi perang, karena perang itu kan dengan senjata tajam kan? Wa tam'ihim fil mal, dan keinginan mereka pada harta. Nah itu tujuan itu sudah dibaca oleh Allah. Hatinya bukan mau menundukkan. Jadi isinya bukan dakwah tujuannya, sudah arahnya komersil. Ya, pergerakan mereka ini pergerakan komersil, bukan dakwah, bukan pengembangan dakwah. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqq bi kalimatihi wa yuridu bi wa'dihi ghaira ma aradtum. Jadi Allah menginginkan apa yang tidak kalian inginkan. Maksudnya antara keinginan sahabat dan keinginan Allah berbeda. Kamu inginnya komersil, Allah inginnya dakwah. Yuridu ayyuhiqal haqq alladzi aradahu bi kalimati al-munazzala ala rasuli. Artinya Allah menginginkan menegakkan kebenaran dengan kalimat-kalimat yang sudah diturunkan pada Rasulnya. Ya, jadi kemenangan dakwah. Kalau perang itu kemenangan dakwah. Tapi kalau kemenangan cara begitu, ini kemenangan pedagang ini, nggak keren gitu ya. Ai wa'adahu lakum ihdat taifataini mubhamatan wa bayanuha lahu mu'inatan ala domani nasrilahu. Jadi Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua golongan yang disamarkan. Siapa nih? Nah, salah satu akan kalian hadapi. Tapi yang kalian inginkan tuh yang tadi, menang dengan risiko rendah. Harusnya orang Islam tidak terfikir risiko rendah. Yang penting dapat ganjaran itu. Jangan bukan risiko. Yang dipikirkan bukan risiko. Tapi kan ukuran manusiawi kan begitu. Dagang juga begitu kan, modal dikit untung gede, itu kan? Pasti kita begitulah. Kerja dikit gaji gede, pengennya begitu. Nah, Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau dakwah itu jangan begitu, jangan berekenan gitu. Ya, dilihat dari modal, jangan. Al-mu'adi wa yaqta'a dabira kafirin, tujuan Allah itu adalah yaqta'a, memutus akar kekafiran. Jadi diputus dabirnya. Dabirnya ada hubungannya dengan dubur. Dubur kan belakang, ya, kubul depan. Nah itu. Jadi kalau bahasa Arab itu akar katanya sama, itu memper-memper. Ya, contohnya mar'ah, mir'ah. Kan itu beda fathah dan kasrah saja. Mir'ah cermin, alat. Ya, kalau mar'ah tempat. Mir'ah alat untuk melihat. Mar'ah tempat untuk dilihat. Mar'ah itu diartikan dengan perempuan tuh. Enak dilihat, objek yang enak dilihat. Alat untuk melihat cermin, mir'ah. Apa bedanya mar'ah dengan mir'ah? Mar'ah yang diarabkan dengan perempuan, perempuan adalah makhluk yang paling banyak pengguna cermin tuh. Pengguna cermin, konsumen cermin paling banyak tuh perempuan. Laki-laki ada juga, tapi nggak sebanyak perempuan. Buktinya mana? Ya buktinya dilihat dari siswa-siswa aja. Yang paling banyak bawa cermin perempuan. Hampir semua tas yang dibawa oleh pelajar SMA ada cerminnya. Tapi sekarang sudah digantikan sama HP itu.
kan bisa foto, dia lihat. Ya itu gunanya cermin juga sama. Ya, jadi paling banyak penggunanya mereka. Tuh, terus menjadi objek lihat. Kita disebut tuh yang disebut ad-dunya kulluha mata. Dunia semuanya adalah benda. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik benda dunia, objek dunia, mar'atun salihah. Mar'atun salihah. Perempuan yang saleh. Perempuan saleh paling enak dilihat gitu maksudnya. Ya. Jadi perempuan saleh ini paling enak dilihat. Kalau Anda nggak melihat, istri Anda nggak suka dilihat, pasti marah dia. Nggak pernah dilihat, masuk ke rumah, layangkan pandangan jangan ke dia, ke benda-benda lain, pasti lama-lama jengkel. Itu karena maksudnya itu fitrah yang Allah berikan. Ya. Jadi sudah pasti ngalirnya ke situ. Ya, sama dengan perempuan lain yang bukan istri. Setiap seseorang melihat perempuan itu akan menjadi objek bidik setan gitu. Akan menjadi, nanti ada hadisnya, ada setan tuh selalu bawa bidikan, dibidik tuh, kalau perempuan keluar. Susahnya begini, memang nggak dilihat, tapi parfumnya itu loh ngambreng gitu. Wah, kan manusiawi kita bukan wangi saja, bau busuk juga kita apa deh. Nah, ini giliran wangi, waduh ya lewat itu kan, mau tidak mau memancing perhatian, ya kan? Memang nggak mata nggak melihat, tapi hidungnya nggak bisa dibohongi kan? Waduh, siapa itu? Sebaliknya, kalau dia nggak bawa parfum, nggak pakai parfum, bau badan sama juga. Siapa nih? Jadi artinya min juga salah, plus juga salah. Artinya tawar saja, netral. Jadi udah jangan bau gitu. Ya kan? Karena perempuan Indonesia dengan perempuan Arab kan berbeda. Kalau mereka kan punya ruang tersendiri. Kalau kita ini campur, mix. Ya, Indonesia ini falsafahnya campur. Jadi laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Hak untuk eksis tuh. Hak untuk eksis yang sama. Sampai jabatan yang tertinggi sudah bisa diisi perempuan. Presiden pernah perempuan. Menteri pernah perempuan. Cuma ini yang belum ini aja. Panglima belum. Ya, Kapolri belum. Nanti mungkin suatu saat diisi mereka. Kapolda sudah. Kapolda Banten, Kapolda pertama perempuan adalah diisi Kapolda Banten. Pernah. Nah, semuanya pernah. Gubernur sudah. Ya, bahkan gubernur perempuan pertama Banten juga. Nah, kita balik ke sini lagi. Jadi itu ya. Allah menanamkan kecenderungan tuh. Namanya naluri, insting kita, manusia itu paling takut risiko. Ya, kalau ya memang wajar lah. Karena Allah sendiri sering mengatakan hal adullukum ala tijarah, mau aku tunjukkan perdagangan, kan diajar berdagang. Dagang apa yang paling menguntungkan? Modal dikit, untung gede. Risikonya kecil, kan gitu kan? Risikonya kecil, untungnya gede, modalnya dikit, itu yang paling marem gitu. Nah, termasuk ini. Perang itu modalnya apa? Nyawa. Lah nyawa nggak bisa diperbaharui. Kalau modal bangkrut masih bisa minjem-minjem dapat lagi. Kalau nyawa hilang mau sudah. Sehingga kalaupun harus hilang, harus di tempat yang pas itu loh. Karena nggak bisa diulang. Ya, kalau kita dagang salah, nggak laku, bisa diulang. Tapi kalau kita menghilangkan nyawa diri sendiri di tempat yang nggak pas, wah ini hati-hati, karena nggak bisa diulang. Salah tempat, nggak bisa diulang lagi, akan menyesal selamanya.
Nah, kita lanjut. Qala fil kasyaf, Al-Kasyaf mengatakan, pengarang asalkan, yakni annakum turiduna faida ajilah wasifsa fil umur. Artinya kalian menginginkan manfaat yang ajilah, manfaat yang instan. Nah, inilah. Ya, kita diajarkan kepada kebanyakan manusia itu kepengen instan, pengen jadi kiai, pesantrennya kilat. Ya, dalam ukuran minggu tamat. Dulu kan banyak kan sanlat pesantren kilat. Tapi jangan Anda kira selesai dari pesantren itu jadi kiai. Oh, lama itu. Makanya kalau Anda dapati iklan belajar bahasa Arab dalam tempo 3 minggu atau 3 bulan, insya Allah mahir. Itu bohong. Kalaupun bisa secepat-cepatnya setahun aja bagus tuh. Setahun bagus. Apalagi cuma berapa minggu, insya Allah bisa. Dijamin. Wah, jangan percaya. Ya, sama dengan janji-janji obat kuat. Dijamin akan tambah panjang. Nggak bisa, karena orang Indonesia udah segitu. Ngukurnya nanti panjangnya kayak orang bule gitu. Pengen itu. Paling panjang tuh katanya orang Itali katanya. Ya, bisa 25 cm. Kalau orang Indonesia nggak mungkin. Nah, itu kan janji-janji tuh kadang-kadang iklan-iklan di tiang listrik. Dipanjangin kuat kayak besi. Nggak mungkin. Bohong itu kan. Nah, begitu juga janji kelulusan. Anda belajar, ya itu penambah bisa lah, nambah bisa. Jadi butuh waktu yang panjang. Karena manusia itu harus mengikuti proses. Allah mencontohkan dengan alladzi khalaqa sab'a samawatin fi sittati ayyam. Allah lah yang telah mencipta langit dan bumi dalam 6 periode. Allah dengan maha kuasanya itu mampu menciptakan sekaligus. Tidak perlu sittata ayyam, 6 periode nggak perlu. Dengan kemahakuasaannya. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah, idza arada syai'an, jika Allah menghendaki, ay yaqula lahu kun, cuma mengatakan kun fayakun, maka benda itu pun ada. Jadi kalau Allah ingin sesuatu cukup kun, tuh, maka benda itu pun ada. Kalau kita kan enggak. Kita kepengen, bisa wujud benda itu lama. Pengen seseorang jadi istri kita, lama bukan main. Ngumpulin duit, lah pokoknya. Ya, ngirim undangan, sudah deket, sudah setuju, kirim undangan. Berapa yang dicetak, berapa tuh. Terus janjian sama gedung, berapa. Tamunya nggak habis-habis, sudah kebelet, lama amat sih makanya sekarang orang milih di gedung. Nggak ada di gedung kan dibatesin. Kalau di rumah kan mau ngamar, assalamualaikum, waduh kagol amat, keluar lagi. Maka milih di gedung supaya ringkas. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Katsir wa mana qauli ta'ala wa tawadduna ghaira dzati syaukati takun lakum yuhibbuna an ta'ifa allati la haddalaha wala min'a. Kalian ingin rombongan yang kalian hadang itu adalah yang tidak ada hadda, tidak ada senjata tajamnya. Itu tadi ya. Jadi kata Al-Kasyaf, kalian ingin instan, tidak mau proses, pengen cepet, nggak mau lama, tidak mengikuti proses. Padahal proses itulah yang menguntungkan. Ya, artinya gini, kita lebih kepengen hasil daripada proses. Contohnya, yang kita inginkan pinter. Perhatikan tuh baik-baik. Apakah Islam menuntut kita pinter? Enggak. Yang dituntut oleh Islam itu belajar. Ya, sehingga Rasulullah menyatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Tolabul ilmi,
belajar ilmu, sinau, itu fardu setiap muslim, bukan pinter. Tapi kata orang, mustahil sih wah belajar terus-terusan orang pinter, kan pas gitu. Orang lain kan. Tapi sesungguhnya bukan pinter yang dituntut oleh Allah, tapi belajarnya itu. Sebab belajar membuahkan pahala, kengelannya itu. Anda lihat di hadis yang lain. Walladzi yata'ta, orang yang tergagap membaca Quran mendapat pahala 2, double. Yang kengelan, nah kengelannya ini yang direken, bukan hasil. Ya, jadi apa itu namanya? Mencari pahala, poinnya itu yang penting. Nah, ini sudah diungkap berapa kali ya oleh para ulamanya. Kita lanjutkan. Wa tawa yuhibbun wa takunu lahum wahyal ir, dan kalian inginkan keuntungan. Wa yuridullah ayyuhiqal haq bikalimati, sementara Allah ingin menyatukan kalian, mengadu kalian dengan golongan, rombongan allati laha syaukah, yang punya senjata. Ya. Sebab itu artinya perang. Kalau tadi menjarah itu mah. Menang karena menjarah. Ya, orang tertawa lah. Ya pantas saja wong menjarah. Ya. Lihat farakum bihim, supaya Allah memenangkan kalian dengan mereka, wa yadhhara lakum alaihim, dan menzahirkan kalian atas mereka, wa yudhhira dinahu, dan Allah meninggikan agamanya, wa yarfa kalimatal Islam, dan meninggikan kalimat Islam. Itu maksudnya Islam supaya naik. Ya, istilahnya mengharumkan Islam. Kalau kamu menjarah mah yang terkesan tuh negatif. Ya kan? Tapi kalau menang, nah, mendapat tapi menang, nah, itu terpuji. Tapi kalau dapat hasil menjarah, dapat sih dapat, tapi negatif kesannya. Wa in kanal ibad yuhibbuna khilafa dzalik, meskipun banyak orang yang berbeda dengan keinginan Allah. Fi ma yadhharu lahum kama ta'ala, nah, sama dengan surat Al-Baqarah 216, ya. Surat 2 ayat 216, Allah memberitakan begini. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian qital, wa huwa kurhul lakum, sementara qital itu adalah kurhun, sesuatu yang berat bagi kalian. Ya, jengkel. Artinya mengodak-aduk emosi. Perang itu kan emosi. Wa asa an takrahu syai'a, kadang-kadang kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itu lebih baik untukmu. Nah, ini kita nggak pernah tahu masa depan. Kadang yang kita benci justru itu yang baik. Wa asa an tuhibbu syai'an, kadang kalian menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal dia buruk untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Persoalannya adalah Allah yang berilmu, kalian tidak. Ya, kalian ilmunya terbatas, Allah ilmunya tidak terbatas. Itu bedanya. Allah tahu masa depan, kita enggak. Kita hanya membaca gatra. Kita membaca tanda-tanda saja. Tapi apa tanda itu menjadi kenyataan? Belum tentu. Nah, ini katanya ayat yang semacam ini ditujukan pada 2. Pertama, suasana perang, yang kedua suasana rumah tangga. Suasana rumah tangga. Suasana rumah tangga seperti apa? Yang disebut sebagai kadang-kadang kamu membenci sesuatu pada itu baik untukmu. Kadang-kadang kamu menyukai sesuatu pada buruk untukmu, yaitu masalah konflik rumah tangga. Konflik itu kadang-kadang kau pandang sesuatu yang buruk. Tuh, pada itu baik. Jadi dengan ada konflik, ada perbedaan sudut pandang dengan istri, mungkin kita menganggap itu buruk. Wah, bertengkar terus. Tapi bertengkar itu justru membuat kita dewasa.
Jadi kita paham ada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Enggak selalu orang yang kita cintai selalu sama dengan kita dalam pandangan. Ya, kita belajar dari situ. Enggak selalu mencintai itu harus sama, harus setara dengan kita, enggak. Biarkanlah dia dengan daya yang dia miliki. Apakah menurut dia salah, kita berbeda, biarkan dia mengungkapkan itu. Lama-lama kita paham, sehingga lahirlah sikap toleransi. Qala Razi, fa ingkila alaisa kau, ini kata Razi ya, nggak terlalu penting. Ini sekarang hadis. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan tentang asbabul nuzul ya. Asbabun nuzul ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, lama faraga Rasulullah min Badrin qila lahu alaikal ir. Setelah Rasulullah beres ya dari perang Badar. Perang Badar itu kan berakhir dengan menang, ya kan? Gemilang, kemenangan gemilang di perang Badar. Kemudian ada perintah dari Allah, alaikal ir laisa dunaha syai. Kalian akan berjumpa lagi dengan rombongan ya yang di bawah ini. Qala fanadul Abbas wa huwa fi withaqatin la yasluh alaikal ir, katanya. Hati-hatilah menjumpai ir, rombongan ontak ya, rombongan pedagang yang tidak mempunyai senjata. Kata Abbas, dia ada dalam perjanjian la yasluh, jangan sampai terjadi. Wa qala li anna Allah wa'adaka ihda taifatani. Dia berkata karena Allah menjanjikan salah satu dari dua golongan. Waqad ataka ma wa'adaka qala sadaqta. Dan Allah sudah memberimu apa yang ia janjikan. Artinya Allah menjanjikan akan berjumpa lagi ya dengan salah satu dari rombongan. Jadi setelah perang Badar menang umat Islam, ini membuat orang kafir itu mangkel. Maka mereka akan menyiapkan balasan. Dalam waktu yang sama ya, Abu Sufyan juga membawa barang dagangan. Nah ini ya, dua-duanya di rute yang sama. Tuh. Akan ke situ juga, cuma beda arahnya nanti. Mungkin di titik tertentu ada persimpangan, tapi dia berangkatnya sama, dua rombongan. Nah, salah satu dari rombongan inilah yang kelak akan dihadapi umat Islam. Tapi sahabat kepengen rombongan yang rendah risiko, besar keuntungan, yaitu tadi pedagang. Maka menurut Abbas ini nggak pantas kalau sampai menang tuh kan, karena begitu. Ya, maka Allah takdirkanlah rombongan yang bersenjata. Kalaupun menang perang. Kalau itu mah menang menjarah itu. Sama-sama dapat kan? Menang perang dapat ghanimah. Menang menjarah juga dapat harta benda, tapi kan negatif kesannya. Nah, ini Allah ingin yang positif. Nah, positif itu adalah dengan perang tuh. Jadi yang membuat ya, kata Mubarakfuri, yang membuat orang Islam sahabat pada saat itu kepingin ketemu dengan rombongan pedagang tuh karena mereka membawa 1.000 onta dengan 40 pengawal dan isinya tadi itu 225 kilo emas. 225 kilo ya, jumlah konkretnya adalah khamsina alfi dinar, 50.000 dinar. Dinar itu kan koin segini ya, 1 dinar itu 4 gram seperempat, 4,25. Jumlahnya itu 50.000. Nah, saya sudah hitung ya, kalau dikonversi dengan gram seluruhnya itu 225.000 gram. 1 kilo kan 1.000 gram, berarti 225 kilo emas yang dibawa. Waduh, kalau itu dapat, wah kebayang udah. Ya kita juga pasti kepengen gitu ya. Wow. Daripada ngelawan yang
bersenjata. Sama-sama dapat nanti. Ghanimah juga dapat ghanimah. Tapi kan risikonya tinggi karena mereka bawa senjata. Tuh, katanya gitu ceritanya. Kata Al-Jassas, fi hadhil kisah durubun minan dayal nubuwah. Kisah ini menunjukkan kenabian Rasulullah. Kisah ini menunjukkan kenabian karena isinya tentang masa depan yang akan datang. Allah menjanjikan salah satu dari dua rombongan itu akan dihadapi kalian. Kan belum terjadi tuh. Kok bisa dibaca sebelumnya? Nah inilah. Kalau Muhammad itu bukan Rasul, tidak mungkin. Kalau Muhammad itu manusia biasa, tidak mungkin bisa membaca begitu. Tuh, dari mana dia tahu? Waktu dulu media sosial belum ada kan? Kalau sekarang saya bisa tahu begini, karena saya dapatkan kiriman posting dari orang. Tapi kalau Rasul posting dari Allah yang Maha Tahu, sudah memberitahu. Ya, jadi Nabi sudah salah satu rombongan akan kita hadapi. Kita kepengennya rombongan pedagang. Ya, sementara Allah ingin rombongan prajurit yang kamu hadapi. Sebab kalau menang, menang perang. Kalau itu menang menjarah. Sama-sama dapat. Tapi kesannya negatif. Wong uli menangnya uli ngejarah. Ya pantas. Yang lain menangnya apa kamu? Dapat dagang. Bagus. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan Al-Jami' Al-Kamil. Maksudnya Allah mengajarkan kepada kita, kebanyakan manusia itu kepengen instan gitu. Tidak ikut proses. Kalau kita berhasil menaklukkan dengan cara perang, nanti harta kita akan dapat karena mereka kan banyak. Mereka kan pemimpin-pemimpin. Kalau ini pedagang biasa. Sipil gitu. Jadi mereka kepengen menghadapi sipil bukan militer. Kalau militer yang kita hadapi, kita dapatnya mantap nanti. Sebab militer ini kan pimpinan mereka. Ya, jadi yang mereka ingin hadapi itu kroco-kroconya, bukan pemimpinnya. Pemimpinan bisa lebih besar kan pemimpinnya. Iya, kalau pemimpin dapat otomatis. Maka itulah Nabi pernah tidak peduli kepada Ibnu Maktum. Surat Abasa turun kan, gara-gara ada rombongan orang Quraisy datang, dalam waktu yang bersamaan ada orang buta datang minta fatwa. Nabi memprioritaskan pemimpin itu, sebab kalau pemimpin dapat nanti buntutnya ngikut. Pikiran Rasul begitu. Tapi kala itu ya dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Engkau merengut dan berpaling ketika datang seorang buta. Karena dalam waktu yang bersamaan datang pemimpin. Kok dikit ya? Mungkin begitu kalau bahasa kita. Hanya sekedar itu aja ditegur oleh Allah. Berarti kamu lebih berpikir keuntungan. Padahal keuntungan yang ada pada diri Rasul itu adalah dakwah, bukan keuntungan ini. Tapi itu pun dilarang. Sebab itu tadilah Allah sudah bisa membaca otak yang ada di pikiran orang-orang Quraisy itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi ngerecoki doang. Sudah bisa dibaca. Ya kan Allah kan, Mas, persoalannya Allah. Sudah bisa dibaca. Ini datang untuk ngerecoki doang, bukan mau mencari kebenaran. Tuh, itu persoalannya. Ya, ini menjadi pembelajaran penting buat kita. Kadang-kadang yang terfikir itu kita dibelokkan oleh dunia, bukan oleh Allah. Kalau kita kepada Allah untung dapat, tapi kalau kepada untung Allah nggak dapat. Kan begitu kan? Kalau kita berpikir fokus pada Allah, dunia akan dapat. Tapi kalau kita ke dunia, Allahnya nggak dapat. Nah, baik, kita lanjutkan. Babu ta'awud min waswasi syaitan fis salah. Nah, berikutnya bab berlindung dari waswas setan dalam salat. Dari Utsman bin Abi As an-Nawatan Nabiyya. Suatu saat beliau mendatangi Nabi, ya, Utsman bin Abi As, seorang sahabat. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, curhat ya.
wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya setan menghalangi aku dan salat dan bacaan-bacaan. Kok dia bisa tahu nih? Setan sudah menghalangi. Sebenarnya setan ini pihak yang artinya pihak yang dijadikan sasaran gitu loh. Ada hal-hal yang gagal, ada hal-hal yang mengganggu, selalu ditujukan setan, biangnya. Ini penyebabnya setan. Sebab kalau kita tidak ada pelampiasan, itu kita akan kecewa tidak ada akhirnya. Tapi dengan ada setan, kita bisa menjadi mengkambing hitamkan setan. Apa ya benar setan yang berbuat? Wallahu a'lam. Kita marah, dasar setan. Setan sudah mengganggu saya. Gitu kan? Gara-gara marah, contohnya menjadi penyebab nggak berangkat sholat ke masjid, contohnya. Ngelihat anak nggak beres, marah. Dimarahin dulu, gara-gara marah jadi malah nggak ke masjid. Kacau fokus. Setan doang. Apa ya itu ada keterlibatan setan yang menyebabkan kita emosi. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau nggak begitu, nanti kita nggak ada pelampiasan. Jadi selalu bertanya-tanya, apa saya setan ya? Nanti malah membidik diri sendiri. Jadi sudah dilampiaskan. Gitu. Ada pelepasannya gitu ya. Nah, itu jadi kita lapang lagi. Itu. Jadi setan ini menjadi pihak tertuduh gitu. Nah, ini terbukti lah nanti bulan Ramadan. Nah, kalau Ramadan datang, insya Allah 1 Maret ya. Kita ini 1 Januari, berarti tepat 2 bulan lagi. Kita akan masuk bulan Ramadan. Dalam hadis, di bulan Ramadan, setan dibelenggu. Nanti dilepasnya kalau udah Syawal. Kalau saudara masih marah juga, kelakuan-kelakuan yang selama ini saudara tuduhkan kepada setan, berarti bukan setan. Kan begitu. Karena di bulan Ramadan jadi ukuran. Waduh, kok saya masih marah, berarti bukan setan selama ini, saya salah tuduh. Gitu kan? Tapi kalau yang sebelum Ramadan marah, di bulan Ramadan enggak, oh berarti benar setan pelakunya. Nah itu aja jadi standarnya bulan Ramadan. Kita kembali sini. Jadi ada seorang sahabat namanya Utsman bin Abi As datang kepada Nabi, dia mengeluh setan selalu mengganggu aku. Ya. Mengganggu sholatku, mengganggu bacaanku. Apa gangguannya? Yalbasu alayya, bikin recok. Padahal daya hafalnya kurang ini, ya. Daya hafalnya kurang. Nah, dia membidiknya ke setan. Faqala Rasulullah, dzalika syaitan. Nah, setan Rasul mengatakan, itu setan itu. Yang mengganggu kamu itu setan. Yuqalu lahu khinzabun. Namanya setan khinzab. Namanya juga aneh ya. Namanya khinzabun kata. Fa idza ahsastahu, kalau Anda merasa terganggu, ya, fata'awad billahi minhu, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aja saudara. Jadi kalau kita menghadapi gangguan setan, mudah, ucapkan saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anda takut ya tiba di satu tempat, apa rasanya, iseng apa gimana itu? Rasanya kok nggak enak gitu. Iya gitu. Apa bahasanya? Iseng. Kayaknya kok nggak enak amat ini. Ruangan ini. Nah, katakanlah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau mau lengkap, a'udzubikalimatillahi tammati, apa itu? Tammati min syarri syaitan. A'udzubillahi min bikalimatillahi tammati min ghadabi wa ghadab, apa itu? Ada 5.
min ghadabi wa syarihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Itu disarankan oleh siapa ini? Imam bin Baz. Kita ucapkan setiap kita memasuki ruangan yang asing. Ruangan yang asing. Ruangan yang jarang kita datangi, ya. Contohnya kita masuk pesawat. A'udzubillahi bikalimatan min ghadabi wa iqabi wa syari wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Sunnah baca itu. Ya, atau kita memasuki suatu tempat, ruang lah pokoknya, tempat bisa terbuka, bisa tertutup, yang terasa asing. Ya. Kita baca itu. Faida asa watful ala yasarika salasan, dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Tapi utful di sini bukan meludah keluar Jadi ya, kalau meniup gitu ya. Kalau meludah kan kita sudah tahu. Tuh ada itu. Tapi kalau ini utful ini niup tapi nggak ada ludahnya. Gitu tuh, diminta 3 kali ke kiri. Ya, setelah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Gitu katanya. Jangan meludah beneran, masa masih diludahin. Ya, kalau kita memasuki terasa terganggu. Terasa terganggu. Jadi kita jangan takut, saudara. Sebab sifat setan itu khannas. Khannas itu mulur mungkret. Kalau kita berani dia takut. Kalau kita takut dia berani. Begitu. Setan itu bisa membaca. Katanya bukan setan saja, saudara. Termasuk binatang ya. Binatang yang selalu ngincer kita itu katanya kecoa. Kecoa itu kalau merasa terganggu, dia akan nyasar ke kita. Secara insting, nalurinya begitu. Kecoa ini. Jadi kecoa itu punya pendengaran di bawah kemampuan manusia. Maksudnya dia lebih rendah dari manusia, dia bisa menangkap. Dan selalu kalau dia terganggu, yang akan diincar tuh manusia. Tuh. Begitu juga monyet katanya. Monyet juga begitu. Ada beberapa ilmu yang kita harus pelajari dari menghadapi monyet. Pertama, kalau kita menghadap monyet itu biasa-biasa saja, jangan lari. Tapi jangan dilihat langsung matanya. Kita jangan lari, sebab lari itu mengundang dia pasti mencakar atau gigit. Jadi kita jangan lari, jangan menatap matanya. Itu katanya pelajaran menghadapi monyet. Kalau menghadapi singa itu katanya kita tidak boleh nunduk. Kita harus lebih tinggi. Ketika kita nunduk begini, kita lari membelakangi, diuber sama dia. Keroknya begitu ya. Kalau kita lagi panik ya, jurus-jurus begitu ya nggak hilang semua. Yo, kita lanjut. Nah ini kalau menghadapi setan masalah gaib. Maka kita harus dapat informasi gaib. Nah, kata Rasulullah, berlindunglah kepada Allah serta tadi itu apa ya? Apa tuh bahasa Indonesia? Gitu apa tuh? Kerok ya? Kalau ngeludah kan ada airnya. Kalau niup, kalau begitu apa? Nggak ada tuh. Kalau dalam bahasa Arab, utful. Jadi mengeluarkan itu tanpa air. Babut tasbih wasu'al wa ta'awudz inda qiraati ayati tasbih wa rahma wal azab. Bab bertasbih, berdoa, berlindung ketika membaca ayat tasbih, rahmat dan azab. Jadi maksudnya gini. Ayat Quran yang isinya tasbih, yusabbihu lillahi ma fis sama fasabbih bismi rabbikal azim. Kan ada tuh. Bertasbihlah. Ya kan ayatnya kan? Maka kita harus sunnahnya itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah gitu. Itu. Fasabbih, kan ada perintah itu, bertasbihlah.
Wong perintah kok meneng aja, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah memuji Tuhanmu. Maka kita bertasbih subhanallah, subhanallah azim. Gitu sunnahnya. Nah, kemudian kalau cerita tentang neraka, kita mengucapkan a'udzubinan nar. A'udzubinan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Kalau cerita-cerita tentang orang yang sukses, ya, kita juga bangga, ya Allah, semoga aku bisa menjadi mereka, bagian dari mereka. Begitu. Nah, an Hudzaifah qala shallaitu ma'an nabi dzata lailatin. Suatu malam aku sholat bersama Nabi. Nah, suatu kebanggaan ya, sahabat kalau bisa sholat bersama Nabi. Hudzaifah ini terkenal sahabat yang paling banyak menyimpan rahasia. Hudzaifah ini, mungkin Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah sering titip, ya, pernyataan-pernyataan yang nanti akan dibacakan setelah Rasulullah wafat. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang disimpan. Ya, biasanya Hudzaifah ini menyimpannya tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda, ya. Nah, suatu saat beliau berkesempatan sholat bersama Nabi, faftatal Baqarah. Lalu beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Faqultu yarqa indal mi'ah. Saat sudah sampai 100 ayat, kata si Hudzaifah nih, ruku nih. Udah 100 ayat kan, ruku. Enggak ruku. Kan baca tuh, pegel. Ruku. Fasabbis bis ruku. Enggak ruku. Berangkat lagi tuh. Tuh. Summa mado lewat, fakultu yusolli biha fi raqat famado. Pasti ini satu surat nih, satu rakaat. Ya, Al-Baqarah sudah dibaca. Apa itu? Warhamna, apa itu? Fa'fu anna warhamna an wa anta Rabbana la tahmil alaina isran kama hamatu ala min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafir. Pasti ruku nih. Enggak ruku, bablas maning. Ya, sampai satu surat Al-Baqarah enggak ruku. Tuh. Sumaftatan Nisa. Kemudian beliau memulai lagi surat An-Nisa. Woi, ada wa teman gini. Faqara'aha, beliau membaca Tsummaftata ala Imran. Tidak cukup An-Nisa, beliau masuk lagi ke surat Ali Imran. Ya. Yaqra mutarsilan, tapi dipotong-potong, mutarasil. Ila idza amarra bi ayat fi tasbih sabbaha. Apabila menceritakan tentang ayat tasbih, fasabbih gitu ya. Beliau bertasbih, subhanallah, subhanallah. Tuh, ya. Wa idza marra bisu'al sa'ala. Kalau lewat dengan ayat-ayat yang soal, ayat-ayat meminta, ya, Rabbana faghfir lana warhamna amin gitu. Beliau itu berdoa. Wa idza marra yata'awad ta'awada. Apabila berlindung, kata-kata ayat yang menceritakan tentang berlindung, maka beliau pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Jadi ucapannya disesuaikan dengan bacaan ayatnya. Sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, sudah waktu ya. Dari Auf bin Malik, satu lagi. Qala qumtu ma'a Rasulillah lailatan. Suatu saat saya bersama Rasulullah, ya, salat bersama, faqam faqara surat Al-Baqarah. Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah, la yamur bi ayat rahmat illa waqafa fasa'ala. Kalau ada ayat rahmat dibaca, beliau pun diam, lalu memohon, berdoa. Ini kayaknya sholat malam ya, bukan sholat wajib. Jadi kalau fa'fu anna waghfir lana, beliau begitu, berdoa. Apa ini amin? Enggak ditunjukkan dengan angkat tangan ya. Jadi kalau lewat ayat-ayat yang isinya doa, beliau diam, mungkin dalam hati kali ya. Ya semoga dikabulkan. Contohnya tadi, wansurna alal qaumil kafirin. Nah, beliau enggak
Wala yamur bi azab ila waqafa fata'awada. Dan kalau lewat ayat-ayat tentang azab, beliau pun terdiam lalu berlindung pada Allah. Tuh katanya begitu. Maka kalau imam-imam kita, Anda kadang-kadang nggak ngerti arti yang dibaca, tuh kadang-kadang nangis. Itu berarti sedih. Jadi Anda kalau nggak ngerti, kenapa tuh imam kelilipan apa-apa? Nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Ya, mungkin kalau dia cerita tentang tajri min tahtiyal anhar, mungkin senyum. Nah, senang mungkin. Kita kan nggak ngelihat wajahnya. Harusnya begitu. Kalau dia ayat sedih, sedih. Kalau ayat senang, senang gitu. Karena yang dibaca ngerti. Ya. Wa'adakumullah tadi sudah dibaca juga tentang surat Shaf. Allah janjikan kepada orang mukmin kelak akan mendapat surga. Wa masakinat thayyibatan fi jannati adn. Wa masakin thayyibat. Dan tempat tinggal VVIP di surga. Seneng kan? Nah, mestinya begitu. Tapi berhubung nggak ngerti, nongkol aja. Lah utus we teman gitu. Ngeromet. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.